Panduan Ibadah Online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, Oma Opa, anak-anakku sekalian dimanapun berada, ya, baik Jemaat GKP Immanuel Karawang, Pos Kebaktian Pebayuran Teko, dan dimanapun yang melihat layanan dari kebaktian online di GKP Immanuel Karawang. Kita bersama-sama bersiap diri untuk memasuki kebaktian pada kesempatan saat ini dengan terlebih dahulu kita bersaat teduh. Mari kita angkat pujian PKJ 172 di heningnya malam ini. Di heningnya malam ini dan rendah hati bertelut berdoa padamu, inilah bisikau. Apa yang aku miliki, tubuh dan jiwa ini serahkan hanya padamu, kurban persembahanku. Walau ku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku, dan jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Mari bersama-sama kita satukan hati kita di dalam doa syukur dan doa untuk pembacaan Alkitab. Kita berdoa. Segala pujian syukur kembali kami haturkan ya Bapa, betapa besar kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, hari-hari yang boleh kami lalui
di mana di dalamnya berkat Tuhan selalu mengalir dan mencukupkan juga kebutuhan hidup kami. Bahkan juga Engkau selalu meneguhkan dan menguatkan kami di dalam berbagai keadaan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami boleh bersehati kembali di dalam kebaktian rumah tangga ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, terlebih kami juga bersyukur karena saat ini kami juga hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu Kau curahkan kepada setiap kami, sehingga beroleh hikmat dari Tuhan untuk memahami firman-Mu, dan juga beroleh kekuatan untuk dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini judulnya Doa untuk Pengertian tentang Kemuliaan Kristus. Efesus 1 ayat 15-23 yang menyampaikan demikian. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan kita. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Shalom. Shalom. Salam Bu Ana, Bapak Ibu sekalian, Oma Opa, anak-anakku sekalian. Ya, hari ini rupanya ada yang spesial ya Bu ya, di dalam kebaktian kita saat ini. Ya. Karena rupa-rupanya 25 November ini juga bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Nah, rupa-rupanya ada sejarahnya itu ya Bu ya. Iya, nah, kenapa yang perempuan diangkat ya Pak ya? Iya betul. Karena sering jadi victim ya Pak, sering jadi korban gitu ya perempuan. Iya, sering kali menjadi korban kekerasan. Dan perlu diketahui juga bahwa hari anti kekerasan terhadap perempuan ini bukan hanya di Indonesia ya, tapi secara internasional gitu ya. Jadi diperingati sebagai hari penghapusan kekerasan. Nah, kira-kira sejarahnya apa nih Bu? Kenapa kemudian muncul nih ada hari kekerasan ya, penghapusan kekerasan khususnya terhadap perempuan ini? Ya, rupanya ada historisnya, ada sejarahnya Bapak Ibu, Saudara, Oma Opa di rumah. Jadi tanggal 25 November tersebut dipilih sebagai bentuk penghormatan atas meninggalnya Patria Mirabal, Minerva Mirabal, dan Maria Teresa Mirabal. Ini yang kemudian disebut Mirabal bersaudara, yaitu kejadiannya pada tanggal 25 November 1960 akibat pembunuhan yang dilakukan oleh penguasa diktator Republik Dominika, yaitu Rafael Trujillo. Mirabal bersaudara merupakan salah satu simbol perempuan yang berani melawan kesenang-menangan atau kediktatoran negara terhadap rakyatnya, termasuk kekuasaan dan juga ini kontrol terhadap tubuh perempuan yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan. Dan oleh PBB ini kemudian ditetapkan tanggal 25 November sebagai hari anti kekerasan terhadap perempuan. Gitu Pak sejarahnya. Betul. Jadi
Ini yang melatar belakangi peristiwa ditetapkannya 25 November ini, termasuk oleh kita, ya gereja kita. Karena gereja pun kita, gereja GKP sangat concern dan menaruh perhatian ya terhadap upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan ini. Ya, dan memang persoalannya ya kita tidak bisa menutupi ya bahwa seringkali perempuan itu menjadi sasaran ya dari tindakan-tindakan ya pelecehan seksual gitu ya, dan juga bahkan tubuh perempuan ini juga sering kali mengalami tindakan-tindakan yang dilakukan ya baik itu penyerangan, baik itu teror maupun juga mungkin jokes gitu ya, mungkin guyonan dan sebagainya gitu ya, pelecehan-pelecehan gitu ya, itu yang tidak bisa kita pungkiri itu masih sangat memprihatinkan karena masih sangat tinggi gitu ya Bu ya. Berkaitan dengan pelecehan ataupun tindakan kekerasan terhadap perempuan dan juga anak ya pastinya. Iya, saya ingat bukannya mau porno ya Pak ya. Iya. Kalau waktu-waktu lalu kan ada begal motor gitu ya. Iya. Beberapa bulan lalu sempat santer di Bekasi, di Jakarta, di daerah-daerah tertentu ada begal payudara gitu ya Pak ya. Artinya bahwa benar kadang-kadang bagian tubuh perempuan seringkali jadi alat penyerangan. Betul. Ya Pak ya, teror. Yang salah misalnya pihak pelaku, tetapi yang disalahkan si korbannya. Ya, ini perempuannya. Ini bentuk-bentuk ketidakadilan ya Pak ya, bentuk betul. Kekerasan juga. Yang salahnya selalu perempuan. Abis pakaiannya sih, gitu ya. Padahal pikirannya laki-laki yang kemudian diwujud nyatakan dalam bentuk tindakan ya. Iya, kenyataannya pakaiannya yang sopan, yang tertutup pun juga tetap jadi korban. Jadi sebenarnya bukan karena persoalan pakaian yang diungkapkan itu gitu ya. Jadi sebenarnya lebih kepada mindset gitu ya dari kebanyakan kita yang memandang tadi gitu ya bahwa tubuh perempuan itu gitu ya sebagai objek gitu ya yang seringkali mendapatkan tindakan-tindakan kekerasan dan juga pelecehan seksual. Bahkan juga di angkutan-angkutan umum ya kita betul. Seringkali juga mendengar bahwa ada pelecehan-pelecehan yang dialami oleh seorang perempuan. Ya baik di komuter ya Pak, bis gitu kalau berdesak-desakan. Ya. Nah, itu juga sering perempuan yang jadi objek seksual gitu ya. Ya. Nah dalam kebaktian minggu yang lalu ya Pak Agus ya. Ya di hari Minggu ya. Hari Minggu yang lalu dijelaskan bagaimana dari pembacaan Alkitab kita Matius 25 ayat 31 sampai 46 di situ Yesus mengidentikan dirinya dengan orang-orang yang dipinggirkan, yang ditindas dan menderita. Jadi wajah Yesus dapat kita jumpai pada setiap wajah manusia yang ditindas, dianiaya dan direndahkan. Demikian juga wajah Yesus adalah wajah dari para korban kekerasan seksual yang ditindas, diasingkan secara fisik, psikis, sosial, politik, dan juga spiritual. Ini keprihatinan kita bersama ya Pak ya. Iya, makanya diangkat ya. Iya. Ya jadi betul kali bahwa memang kita tidak bisa menutupi bahwa eksistensi perempuan di dalam berbagai segi dalam kehidupan kita ini masih mendapatkan diskriminasi gitu ya, tindakan diskriminasi. Jadi terlebih juga ya tadi dikaitkan dengan pelecehan-pelecehan yang diterima oleh kaum perempuan, dan hal inilah kita diingatkan bahwa di kebaktian minggu yang lalu bahwa Tuhan itu berpihak kepada orang-orang yang tertindas, kepada orang-orang yang teraniaya, kepada orang-orang yang mendapatkan perlakuan diskriminasi, termasuk juga para perempuan yang menjadi korban diskriminasi ataupun kekerasan seksual ini. Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Ya, dan ini juga merupakan refleksi apa yang dituliskan oleh penulis surat Efesus dalam bacaan Alkitab kita, yaitu tentang betapa pentingnya pengenalan Allah dan makna pemanggilan serta pengutusan Allah bagi para pengikutnya. Yeah. Allah membebaskan, memulihkan manusia secara keseluruhan, secara holistik, dan Ia juga menghadirkan perubahan atau transformasi sosial bagi dunia.
Dan ini seharusnya pengenalan tersebut menuntun para pengikutnya, termasuk kita semua, Bapak Ibu yang ada di rumah dan dimanapun berada, untuk mewujudkan kasih kepada sesama dan mengupayakan transformasi atau perubahan sosial. Ya, begitu ya Pak ya? Iya, betul. Jadi doa Paulus ini ya kepada jemaat di Efesus ini mengingatkan kepada kita bahwa sudah seharusnya kita ya, sebagai orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, maka kita pun juga harus bisa mewujudkan ya dalam kehidupan kita dalam bentuk tadi gitu. Allah itu begitu memperhatikan manusia secara holistik ya, tidak ada membeda-bedakan, gender tidak ada. Allah mengasihi semuanya. Allah juga berpihak kepada mereka yang menderita, kepada mereka yang tersisih, teraniaya. Dan di sini juga kita diingatkan agar kita pun juga melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada semuanya gitu ya, bukan hanya kepada kaum perempuan. Nah, utamanya memang dalam kesempatan saat ini karena kaum perempuan masih lebih besar menjadi korban, jadi tindakan kekerasan dan diskriminasi ini, maka kita diingatkan bahwa lihatlah gitu ya, perempuan pun juga diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menghargai manusia, Tuhan menghargai laki-laki dan perempuan sama. Maka kita pun juga harus menunjukkan itu dalam hidup kita. Kalau kita menyakiti perempuan, berarti kita juga menyakiti Tuhan yang menciptakannya. Ya, dan dalam konteks kegiatan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, gereja, baik secara lembaga maupun secara individu, yang mengakui dan menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, kiranya juga kita melakukan action ya, kita melakukan kegiatan-kegiatan untuk menolong para korban kekerasan seksual dan mengupayakan program untuk mendukung upaya penghapusan kekerasan seksual terhadap sesama ya Pak. Betul. Tadi terhadap anak dan khususnya terhadap perempuan. Mari kita hargai tadi ya yang dibilang Pak Agus ya, laki-laki perempuan itu diciptakan oleh Tuhan sama, equal gitu ya. Tapi yang lebih sering adalah perempuan yang jadi korban kekerasan. Nah, kita lupa bahwa kita juga dilahirkan oleh seorang ibu yang adalah perempuan. Betul. Bapak Ibu saudara sekalian, anak-anak, oma opa ya, harusnya juga perempuan dihargai. Ya, jangan dijadikan objek kekerasan seksual. Ini yang coba terus diangkat, diingatkan oleh kita semua. Ya. Iya. Satu juga mungkin yang tidak boleh kita lupa ya Bu ya, kita di GKP ini bersyukur ya Bu ya. GKP sudah sangat concern terhadap berbagai kasus-kasus kekerasan seksual. Kita bersyukur gereja kita GKP itu punya Durebang ya. Pasundan Durebang ya. Pasundan Durebang ini bukan hanya sekedar rumah singgah, tetapi juga merupakan lembaga di GKP yang fungsinya juga mengedukasi, bahkan juga berpihak ataupun mendampingi orang-orang khususnya kaum perempuan dan anak yang menjadi korban dari kekerasan ya, yang dilakukan selama ini oleh Pasundan Durebang sudah sangat banyak dan kita bersyukur kita punya itu. Nah, kita sebagai gereja saat ini apa sih yang perlu kita lakukan? Langkah konkretnya tadi ya Bu ya, sebagai apa yang harus kita lakukan 16 hari tanpa kekerasan ini juga ya, bagaimana kita menghimbau kepada semua jemaat kita gitu ya Bu ya, ketika ada ditemukan tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi entah itu di keluarga kita, di sekitar kita gitu ya, di masyarakat gitu ya, kita jangan diam. Ya, kita jangan diam, kita harus punya keberanian untuk menyampaikan itu, gitu ya, menyuarakan itu, gitu ya. Kalau perlu juga kita gereja ya bisa bekerja sama membuka link dengan Pasundan Durebang, gitu ya, atau apapun juga lembaga-lembaga yang menaruh konsen terhadap kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan ataupun juga kasus kekerasan terhadap anak, sehingga di situ kita harus juga bisa menjadi berkat. Ini yang harus juga kita lakukan. Ya, lebih sering korban itu diam. Betul. Karena ketika dia menjadi korban kekerasan seksual ataupun korban KDRT begitu ya, dianggapnya itu aib. Tidak boleh mempermalukan keluarga, dalam hal ini misalnya suami. Dengan berdiam diri, tidak membuka ini, maka itu berarti kita membiarkan kekerasan terus menerus. Ya, kita punya cara, ya, kita punya cara dalam mengatasi ya Pak ya. Tentu tidak diekspos, tetapi melalui pastoral, pendekatan dan lain sebagainya, sehingga tidak terus-menerus perempuan menjadi korban kekerasan ya dalam segala hal.
ya, kekerasan bukan cuma seksual, tetapi kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Bagi kita sekalian, kita juga tidak boleh menjadi pelaku. Jadi ada dua hal. Tidak boleh menjadi pelaku, dan kalau kita menjadi korban, jangan berdiam diri. Kira-kira gitu ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari hapuskanlah kekerasan terhadap perempuan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat-berkat yang telah Tuhan curahkan dalam hidup kita. Dan ingatlah selalu, seperti juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita ungkapkan pujian dari PKJ 147 ayat 1 dan 2. Di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan perkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kepada kami bahwa ketika Allah memandang diri manusia secara utuh, di mana Allah juga menunjukkan kasih, perhatian dan kepeduliannya di dalam Yesus Kristus kepada mereka yang teraniaya, kepada mereka yang ditindas, kepada mereka yang tersisih, kepada mereka yang mengalami perlakuan-perlakuan diskriminasi. Maka saat ini ya Tuhan, firman-Mu juga mengajak dan mengingatkan kami, agar kami juga dapat memberlakukan apa yang telah Allah dan Tuhan Yesus nyatakan dalam kehidupannya. Untuk juga menunjukkan kasih kami terhadap sesama kami, khususnya terhadap kaum perempuan yang sampai dengan saat ini masih mengalami tindakan-tindakan kekerasan di dalam kehidupan mereka, termasuk juga untuk anak-anak. Berikanlah hikmat-Mu ya Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus, agar kami diberikan keberanian untuk bisa menyatakan kebenaran firman-Mu ini dalam hidup kami. Demikian juga kami berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menguatkan. Mereka yang sedang bergumul, Tuhan Engkau memberi jalan keluar yang terbaik. Demikian juga ya Bapa, kami berdoa untuk segala aktivitas kegiatan yang dilakukan di jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menjadi sumber kekuatan dan pertolongan bagi kami senantiasa. Pendeta, majelis jemaat, komisi, dan panitia yang ada, Tuhan, Engkau hadir untuk selalu menguatkan kami di dalam melakukan tugas-tugas pelayanan kami ini. Demikian juga ya Bapa, Allah yang penuh kasih, kami sebagai bagian dari masyarakat Karawang ingin berdoa juga untuk pelaksanaan pilkada, agar kiranya semuanya bisa berjalan lancar, aman, dan baik. Dan kami sebagai masyarakat, sekalipun di tengah-tengah pandemi ini, tetap dapat menyampaikan aspirasi kami untuk pemimpin di Karawang ini. Demikian juga ya Bapak, kami berdoa untuk upaya-upaya di dalam penanganan pandemi, agar kiranya hikmat Tuhan selalu menyertai dalam setiap upaya-upaya penanganan, baik pemerintah maupun juga kepada kami sebagai masyarakat, agar dimampukan untuk bisa bersinergi, saling menopang, saling melengkapi, dan saling mendukung, sehingga upaya-upaya di dalam menekan paparan virus COVID-19 ini semakin hari boleh membuahkan hasil yang baik, bahkan juga keadaannya akan kembali normal seperti biasa. Bapa Surgawi, Allah yang maha baik, kami juga pada kesempatan saat ini berdoa untuk berbagai upaya-upaya di dalam apa yang dilakukan terkait dengan hari anti kekerasan terhadap perempuan. Agar segala sesuatunya Tuhan, gereja-gerejamu dan bahkan juga masyarakat dunia ini, kami dapat memupus kekerasan,
baik terhadap perempuan maupun juga terhadap anak, sehingga tidak ada lagi yang menjadi korban-korban yang kemudian kami pun dapat menjadi alat di tangan Tuhan untuk bisa memutus mata rantai terhadap berbagai tindakan-tindakan kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan dan anak. Bahkan juga kami menjadi orang-orang yang terlibat secara langsung di dalam upaya-upaya penanganan dan juga penghapusan kekerasan terhadap perempuan ini. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, inilah segenap doa-doa permohonan kami yang kami haturkan semuanya ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan sukacita kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera, berkat dan kasih dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Demikian ya Bu ya, untuk kebaktian rumah tangga kita. Sehat selalu dan kita berjumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati.